materi kajian kita Salah Al-Muawana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdih. Wassalatu wassalamu ala ashrafi nabihi wa rusulih. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Alladzina jahadu fi sabilih amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim, Bapak Ibu, keluarga besar Minhajul Muslim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu. Kaji kita pagi ini marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu pagi ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim yang hari ini sedang sakit, keluarga ibu bapak. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Khusus yang kedua ini kita doakan Salilah Mufaridah binti Muhammad Ali yang sedang sakit dirawat rumah sakit Bakti Mulia. Semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Menghantarkan doa ini, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah minhajul muslim min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wala siyama Salila Mufarida binti Muhammad Ali. Isfi'na ya syafi, isfi'ha ya syafi, anta syafi la shifa'a illa shifa'uka ya Allah. Shifaan la yughadiru saqaman. Ya muhawlal hawli wal ahwal, hawil halana fi sanatil jadidah 2025 ila ahsani halin. Ya muhawlal hawli wal ahwal, hawil halana fi sanatil jadidah 2025 ila ahsani halin. Rabbana wafiqna washfi' mardana wassahih as-sadana wa qawwi a'malana wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Minhajul Muslim yang kita hormati ini. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang telah memilih hadir di Minhajul Muslim pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga, badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Kita bersyukur karena telah memasuki tanggal 5 bulan Rajab 1446 Hijriah, bulan yang mulia, bulan yang diharamkan kita berbuat zalim. Ya, kita juga bersyukur memasuki tahun 2025 tanggal 5 Januari. Semoga di tahun yang baru ini, tahun baru miladiah, ibu bapak beserta keluarga tambah sehat, tambah maju, tambah berkah, tambah bahagia, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah pada halaman 112, baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sarraka ayyakuna antakuna alal huda salikan lil mahajjati al baydai allati la iwaja fiha wala amtan fa'arid jami'a niyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika alal kitabi wa sunnati fakhudh ma wafaqa wa da' ma lafa Khalafa, ma khalafa. ma khalafa wa'mal alal ihtiyati wattabi'i al ahsana abadan wala tabtadi' fid dini wala tattabi' ghaira sabilil mu'minina fatakhsira ad-dunya wal akhirati dzalika huwal khusranul mubinu wa iyyaka wa muhdasati al-umuri wa mukhtalifati al-ara'i faqad qala alaihi salamu kullu muhdasatin dolalatun wa qala alaihi salamu man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun wal bid'u salasun bid'atun hasanatun wa hiya ma ra'ahu al-immatu al-huda mimma yuwafiqu al-kitaba was sunnata min haitsu isaru al-aslahi wal anfa'i wal ahsani wa dzalika kajam'i
al-Qur'ani fi mushafin li Abi Bakrin wa nasbi ad-diwani wa salati tarawihi li Umar wa tartibi al-mushafi wal adhani al-awwali li Utsmana wa ahkami kitali al-bughati li Ali radhiyallahu anhu wal khulafa'il arba'ati. Wasaniyatu bid'atun madhmumatun ala lisani az-zuhdi wal qana'ati faqat katawassu'i fil malabisi wal makili wal masakini al mubahati. Wasalisatu bid'atun mazmumatun mutlaqan wahia ma khalafa nususul kitabi was sunnati au kharaqa ijma'al ummati. Apa Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya, bagaimana maksudnya kita kaji pagi ini. Pada kajian yang lalu, penulis kitab ini mencantumkan ayat Quran yang isinya ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, katanya, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum, pemerintah, penguasa yang memerintah kamu di negeri kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu berselisih pendapat tentang suatu persoalan, faruddu ilallah wa rasul, katanya. Kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, bagaimana patuh pada Allah? Jawabannya, ikutilah Quran. Bagaimana patuh kepada Rasul? Ikutilah sunnah Rasulullah. Yang ketiga, patuh kepada pemerintah yang diangkat secara resmi oleh negara dan rakyat secara sah disepakati. Ikutilah aturan hukum yang berlaku di negara itu selama tidak mengandung syirik dan tidak mengandung kemurtadan atau perbuatan yang maksiat. Dari situ kemudian penulis kitab ini memberikan saran. Ini sarannya. Fa'in sarroka, apabila kamu ingin, katanya, antakuna alal huda, keberadaanmu di atas petunjuk. Kalau kamu hidup, berjalan di atas petunjuk, katanya. Salikan lil majjah, katanya, lil mahajjah al-baydha, katanya. Yang menempuh jalan yang terang, katanya. Jadi kita hidup ini seperti orang sedang jalan di jalan yang terang. Kalau kepengen jalan kita terang, jalan menuju Allah. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lama-lama sampai di ujung jalan. Kalau kepengen jalan yang kita jalan itu terang, katanya, al-mahajjah al-baydha, allati la iwaja fiha, yang tidak bengkok, katanya. Wala amta, tidak ada tinggi, katanya. Farid jami'an niyatika. Yang pertama, sarannya nih, perlihatkanlah semua niat Anda. Kedengeran? Jadi kalau kepengen jalan kita lurus sampai ke ujung jalan bertemu dengan Allah, yang pertama yang mesti kita perbaiki dan mesti kita pastikan, katanya, perlihatkan niat kita yang benar.
Niat kita yang benar yang mana? Niat hidup karena Allah. Kedengaran? Kita hidup karena Allah. Gitu. Mana wujudnya, bukti ikrarnya? Kita waktu sholat tadi kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku dipersembahkan, didedikasikan untuk Allah Rabbul Alamin. Itu pertama. Dalam segala hal, dalam setiap ucapan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap perilaku kita, mesti motif utamanya karena Allah. Kedengaran? Supaya untung, selamat sampai di tujuan, dapat ridhonya Allah. Yang kedua katanya, wa ahlakika, tampilkanlah akhlak, perilaku. Wa amalika, dan amal-amal kamu katanya. Wa aqwalika, perkataan kamu. Alal kitabi was sunnah, berdasarkan kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Jadi yang pertama, niat dengan baik, akhlak yang bagus. Jadi berdasarkan ayat tadi, kita oleh penulis kitab itu diarahkan. Kalau kita kepengen jalan hidup kita ini sampai di ujung tuh selamat, katanya yang pertama, setiap niat mesti karena Allah. Apa aja? Niat apa aja? Niat sholat, niat ibadah, niat bekerja, niat ngurus keluarga, niat ngurus masyarakat, mesti karena Allah. Yang kedua, tampilkan akhlak mulia. Nah, akhlak mulia seperti apa? Akhlak yang didasarkan pada dasar-dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita berhadapan dengan orang tua, agama ngajarin Quran, muliakan orang tua, hormatilah orang tua. Ketika kita bertemu dengan sesama muslim, hargailah setiap muslim itu sesuai dengan porsinya. Ketika kita bergaul dengan teman yang kebetulan bukan muslim, hormati dia sebagai manusia. Jadi bagus sekali ya. Yang ketiga, fakhudh ma wafaqa, maka ambillah apa-apa yang sesuai katanya. Wada' ma khalafa, dan tinggalkanlah apa yang berlawanan. Ya. Maksudnya amal yang sesuai dengan Quran jalankan. Contoh, bangun tidur sholat tuh benar tuh. Ya. Bangun tidur, ibadah, sholat, itu benar. Gitu. Karena sesuai dengan petunjuk Quran dan sunnah Rasulullah. Rasulullah bangun tidur, sholat 13 rakaat. Ya. Istirahat sebentar, sholat qobliyah subuh, subuh berjamaah, zikir sampai isyraq. Rasulullah. Kalau itu yang kita lakukan, selamat. Kenapa? Sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Karena sebaik-baik petunjuk, itulah Rasulullah. Wada' ma khalafa, tinggalkanlah yang berlawanan. Yang tidak sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah, nggak usah diikutin. Ya. Gitu katanya. Wa'mal alal ihtiyat, dan beramalah dengan hati-hati. Yang ketiga, hidup yang bagus kalau hati-hati, cermat, teliti, al-ihtiyat.
hati-hati, prudent. Jadi sikap yang hati-hati, cermat, teliti. Ya, bicara cermat, teliti, hati-hati. Berbuat juga teliti, cermat, hati-hati, jangan sembrono. Jangan sembarangan gitu. Ngomong juga jangan asal ngomong. Karena kalau kita ngomong asal goblek, lama-lama orang nggak percaya. Kalau orang nggak percaya, susah membangun hubungan sosial yang baik. Orang dipegang ucapannya. Begitu ucapan nggak bisa dipegang, selamanya sulit dipertahankan. Kedengeran? Jadi ngomong mesti hati-hati. Sikap mesti cermat, hati-hati. Dalam segala hal. Dalam tata kelola rumah tangga, tata kelola keuangan, tata kelola masyarakat mesti hati-hati. Gitu. Baik. Yang keempat, wattabil ahsan abadan. Ikutilah yang lebih baik selama-lamanya. Jadi orientasi hidup mencetak yang terbaik. Yang terbaik. Excellent. Yang terbaik. Gitu. Sholat yang terbaik. Ibadah yang terbaik. Berkeluarga yang terbaik. Gitu. Bergaul dengan yang terbaik. Jadi selalu orientasinya memberi yang terbaik. Gitu. Berbagi juga yang terbaik. Ya. Jadi usahakan. Gitu. Sholat misalnya. Sholat tidak cukup sah. Tapi mesti afdol. Gitu. Kalau sah hanya sekedar sesuai dengan syarat rukun wajib sunnahnya dalam fikih. Nah orang minhajul mesti afdol. Gitu. Apa itu afdol? Khusyuk. Gitu. Di samping memenuhi syarat-syarat dalam ilmu fikih, tapi juga memenuhi kaedah-kaedah dalam ilmu tasawuf. Khusyuk sholatnya. Gimana caranya? Diusahakan. Gitu. Terus belajar. Hidup ini kan belajar, berubah. Nggak pernah berhenti belajar. Terus belajar sampai akhir hayat. Memperbaiki yang kurang. Memperbagus yang jelek. Bagusin. Sholat. Kalau sholatnya baru sekedar asal sholat, usahakan lebih bagus lagi. Kalau sudah bagus, jangan lupa waktunya biar tepat. Kan ada orang asal sholat. Jam 2 seperempat baru zohor. Yang penting sholat, katanya gitu. Ya, subuh jam 6 kurang 10. Baru sholat subuh. Asal sholat aja. Gitu. Kita mesti berubah. Sholat tepat waktu. Kenapa? Karena sholat tepat waktu menghasilkan disiplin. Disiplin dalam hidup, disiplin dalam bermasyarakat, hidup, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam banyak hal. Kedengeran? Ya. Di Amerika Serikat, ya, waktu saya ke sana tuh, sedang terus digalakan manajemen in time. Tata kelola manajemen tepat waktu. Bagaimana kerja tepat waktu, bagaimana beramal tepat waktu, bagaimana berbuat tepat waktu. Kedengeran? Jadi hidup mesti berubah hidup. Kalau tahun lalu nggak tepat waktu, sekarang mesti tepat waktu. Maju namanya. Kedengeran? Jadi orang minhajul mesti begini kira-kira ya. Kalau grafik nih, gini dia. Kalau sekarang ada di sini, gitu. Besok di sini, lusa di sini, mesti terus maju gitu. Bisa tangkap? Maju.
Jangan malah turun. Tahun lalu sudah sampai sini, sekarang ke sini, turun. Namanya decreasing. Orang mesti increasing. Jangan juga flat, rata. Kalau rata, rugi. Umurnya nambah, prestasi nggak berkembang. Mestinya, umur nambah, prestasi naik terus. Untuk bisa kayak begini, orang mesti cerdas. Harus cerdas. Dan Islam mencerdaskan manusia. Kedengeran? Mesti cerdas. Masalahnya muncul adalah bertambah umur, berkurang kemampuan. Kalau umur nambah ada aja kurangnya. Kolesterol tinggi, ada nggak? Asam urat, asam lambung, gula darah. Nah gimana tuh menghadapi kepengen maju tapi hambatannya banyak. Tantangannya banyak. Kendalanya juga tidak sedikit. Di situ diperlukan kecerdasan. Bagaimana mengelola hidup ini gitu dengan pengorbanan tenaga yang tidak sangat besar tetapi hasilnya maksimal. Diam aja. Susah kali ngaji begini nih. Maksimal. Ya. Cari amal yang modalnya dikit, untungnya gede. Salah satunya adalah ngaji nih. Ngaji modalnya nggak banyak. Cuma duduk doang. Sambil nyender. Sambil merem-merem ayam. Menurut saya ngaji itu enak, Pak. Modalnya nggak banyak tapi untungnya besar. Satu kali Bapak Ibu duduk dari jam 7 sampai jam 8 misalnya, 1 jam, itu Allah memberikan balas sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Sama dengan mengunjungi orang sakit 1000 orang. Kalau satu orang sakit kita bawain parcel 300.000. Jadi Bapak Ibu duduk di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim 1 jam sama dengan sedekah 300 juta. Coba. Pernah nggak sedekah 300 juta? Boro-boro. Ini banyak. Untungnya besar. Kalau gitu gimana? Rebut. Nih, ngaji-ngaji gini rebut. Kenapa? Cerdas. Kedengeran? Apalagi yang modalnya nggak banyak tapi untungnya besar. Tahajud. Sekarang subuh 4 lebih 2, berapa? 20 ya. 4:20. Kita bangun 3:30, mandi, bersih-bersih. 4 kurang seperempat. 3/4 jam bisa cukup tahajud. Tahajud, tutup dengan witir. Modalnya nggak banyak. Tapi untungnya gede. Kedengeran nggak? Maaf ya. Umur kan makin nambah nih. Tuh, ya. Kadang-kadang duduk lama susah bangun. Coba deh. Dengkul sakit dengkul. Ya kan? Mata ngelihat kadang-kadang masih kurang jelas. Karena katarak banyak. Gigi otek. Makan susah. Kalau udah begitu fokus aja Allah udah. Maaf ya. Ibu mau cari apa lagi? Bapak mau cari apa lagi? Pengen jadi presiden udah telat. Fokus Allah. Allah. Kalau ibu bapak fokusnya Allah, dunia ngikut. Tuh. Ini contoh nih sekarang. Kita fokusnya Allah, pengen ngaji, pengen belajar ilmu akhlak. Ada aja rezeki datang. Benar apa enggak?
Baru duduk, plastik keluar. Air mineral dapat, coba. Untung. Pokoknya kalau kita Allah, fokusnya Allah udah pasti lah. Allah berikan tuh fasilitas buat itu. Jangan ragu. Kedengeran? Cari amalnya gitu. Sholat duha, sebentar, nggak lama. Misalnya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi faedahnya banyak. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, irka'li arba rakaatin awal nahar. Rukuklah untukku katanya. 4 rakaat di awal siang. Akfi ka akhirahu. Aku cukupkan rezekimu di akhir siang. Ada aja. Jadi hidup nggak susah. Setelah usaha maksimal ada aja ntar sore. Jelas? Yang berikutnya. Yang kelima. Walat tabtadi' fid din katanya. Janganlah kamu membuat bid'ah dalam agama. Gitu. Walat tattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan janganlah mengikuti keselain jalan orang beriman. Fatakhsirad dunya, kamu akan rugi dunianya. Wal akhirah, akhirat rugi katanya. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang sangat nyata. Sekarang katanya jangan berbuat yang bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada contohnya di masa Rasulullah dan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, tidak ada dasar hukumnya. Orang seringkali tidak mengerti kenapa misalnya sebelum ngaji baca doa. Doa itu disuruh di Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku kabulkan permintaan. Kita ngaji kan pengen belajar, dapat ilmu, bukan? Ada tujuan yang kita capai, dapat ilmu pengetahuan. Nah, supaya dapat ilmu kita doa. Minta kepada Allah agar apa yang kita cita-citakan itu diberikan Allah. Berdoa. Gitu. Sebelum berdoa baca Fatihah. Kenapa baca Fatihah? Itu tawassul. Bertawassul adalah mengharapkan kepada Allah agar doa kita dikabulkan dengan ikhtiar mengerjakan amal soleh. Di Quran ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, katanya. Carilah jalan yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Wasilah namanya. Jalan mendekatkan diri pada Allah dengan amal soleh. Membaca Fatihah itu amal soleh. Dengan membaca Fatihah dengan harapan agar doa dikabulkan. Jadi, membaca Fatihah sebelum kita ngaji bukan bid'ah. Kedengaran? Jadi kalau gitu mana? Yang nggak boleh kerjakan yang bid'ah, yang baru, yang nggak ada dalilnya. Yang tidak ada dasar hukumnya dalam Quran maupun sunnah Rasulullah. Itu dijauhkan katanya. Terus kalau kita melakukan yang bid'ah, kita akan mengalami kerugian katanya. Apa kata penulis kitab ini? Wa iyyaka wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kamu membuat yang baru katanya. Urusan yang baru gimana dalam agama? Yang tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya dalam Quran maupun sunnah. Misalnya, orang dulu di NTB ada orang Islam telu namanya. Islam 3. Dia sholatnya cuma 3 kali. Subuh, maghrib, isya.
Kenapa nggak sholat zuhur asar? Lagi di sawah. Gitu. Nggak sempat katanya gitu. Allah juga tahu. Nah, membuat model begini, nah ini bid'ah. Kadang-kadang. Jadi kalau gitu gimana? Hindari itu yang begitu-begitu. Wa mukhtalifatil ara' dan berselisih pendapat. Kata Imam Ghazali, agama itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dipraktekkan. Kalau ada yang tidak sesuai, ada yang tidak sepaham, dicari solusinya. Kalau ada beda pendapat, dicari jalan keluarnya. Kedengeran? Gitu. Nggak perlu diperdebatkan. Faqad qala alaihissalam, dan telah bersabda Nabi SAW, kullu muhdatsat dolalah. Tiap-tiap yang baru, yang bid'ah adalah sesat. Kata Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa yang membuat baru dalam urusan kita, kata agama ini. Ma laisa minhu, yang tidak lain dari urusan agama ini katanya, yang berbeda dengan agama kita, fahuwa raddun, maka amalnya tertolak. Kedengaran? Dua hadis ini mengingatkan setiap bid'ah yang jelek, yang bertentangan dengan syariat, nggak boleh diikutin. Kedengeran? Misalnya saya pernah ketemu orang, rame-rame, ada beberapa orang gitu, sore-sore, saya tanya mau kemana nih? Cisarua. Ada apa ke Cisarua? Mencari petunjuk Allah. Caranya gimana bisa cari ke Cisarua? Kita nanti malam berendam semalaman di air. Di sungai, katanya gitu. Udah tahu di Cisarua kan dingin kalau malam. Berendam ya kembung perutnya. Jadi bukan begitu. Ya. Cara mencari petunjuk Allah bukan cara itu. Ya. Di Quran itu petunjuk Allah. Hadis Nabi juga petunjuk Rasulullah. Itu ikutin. Ibu bapak datang ke Minhajul ini dalam rangka mencari petunjuk Allah. Sudah dapat petunjuk, kita memperkaya petunjuk itu. Ilmu itu banyak, nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai. Karenanya jangan berhenti belajar. Jadi kalau pengen dapat petunjuk, bukan berendam di sungai atau bertapa di dalam goa. Datang ke Minhajul. Di sini dipelajari Quran, hadis, fikih, tauhid, akhlak, tasawuf. Gitu. Jelas? Terus oleh penulis kitab ini dikasih tahu, wal bid'ah salasun. Bid'ah itu ada 3 macam. Satu, bid'ah hasanah. Satu, bid'ah yang baik. Apa itu bid'ah yang baik? Bid'atun hasanatun wahiyya, katanya. Yaitu ma ra'ahul a'immatul huda. Apa-apa yang ditetapkan oleh para imam yang mendapat petunjuk. Mimma yuwafiqul kitab wa sunnah, yang bersesuaian dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Min haitsu itharul aslah, dari jihad, dari arah memilih yang lebih maslahat, wal anfa, yang lebih manfaat, wal ahsan, yang lebih baik. Wadzalika, bid'ah seperti ini katanya, kajam'il Quran, mengumpulkan Quran, fi mushatin, dalam satu mushaf, satu buku kodifikasi, li Abi Bakrin, pada zaman sahabat Abu Bakar. Ini kodifikasi Quran. Quran itu pada zaman Nabi masih berserakan. Nabi kalau dapat Quran dari Allah, dapat wahyu, disampaikan kepada para sahabat, ada yang mencatat, ada yang menghafal, gitu. Kedengeran? Gitu. Nah, catatan itu berserakan di mana-mana. Gitu.
sampai Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, kemudian para sahabat mengusulkan agar dikodifikasi, dikumpulkan jadi satu buku. Di zaman Khalifah Abu Bakar dikumpulin. Dibentuk timnya, dikumpulkanlah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Pada zaman Khalifah Umar itu sudah menjadi buku yang sudah terkumpul dengan baik. Ya, itu ngumpulinnya nggak sembarangan. Dikonfirmasi kepada orang yang pernah ngedengar, kepada yang hafal Quran, bener nggak? Ini urut dari mulai Fatihah sampai An-Nas. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan kemudian menggagas ya, Quran yang ada pada zaman Khalifah Abu Bakar Umar itu yang sudah terkodifikasi, sudah terbentuk, itu kemudian oleh Utsman bin Affan digagas untuk dibuat harokat, dikasih baris. Kedengeran? Kata Utsman bin Affan, kalau Quran model seperti ini, saya tidak yakin orang di masa depan bisa baca Quran. Menurut saya mesti dikasih baris untuk memudahkan. Kalau A fathah, kalau I kasroh, kalau U dhammah, kalau mati sukun. Gitu. Ya, kalau panjang dikasih mat. Kalau dikeraskan pakai tasydid. Seluruh sahabat setuju. Dikasih baris. Nah, itu sebabnya Quran yang Bapak Ibu punya sekarang disebut Al-Mushaf Al-Uthmani. Mushaf Uthman. Udah ada barisnya masih gojol-gajul. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Yang hidup dimatiin, yang mati dihidupin lagi. Apalagi kalau nggak ada barisnya. Saya pernah meneliti Quran sederhana ya, di Madinah. Di Madinah itu ada 3 perpustakaan. Ya. Ada perpustakaan klasik, buku-buku, kitab-kitab gitu. Ada perpustakaan digital, yang digital. Ada perpustakaan namanya Al-Kutubul Qadimah, kitab-kitab kuno, kitab-kitab lama. Waktu saya ke sana, saya lihat ada Quran zaman Nabi di atas batu. Di atas batu. Ya. Itu nun nggak pakai titik. Mbak nggak ada titiknya. Terus saya tanya sama mudir itu direkturnya. Bagaimana nakra? Bagaimana kita bisa baca Quran kayak begini? Saya bilang gitu. Kata mudirnya, kata direkturnya itu sebabnya Anda mesti terima kasih katanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan yang berjasa telah membuat harokat baris Quran itu ada fathah, kasrah, dhammah. Kalau nggak ada barisnya, pasti nggak bisa baca. Jadi kalau begitu Quran yang sekarang ada barisnya bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah. Kedengeran? Malah kalau Syekh Izzuddin bin Abi Salam mengatakan Quran yang dibariskan itu, yang dikodifikasi seperti sekarang jadi buku kitab, jadi kitab itu bid'ah wajibah. Bid'ah tapi wajib. Kedengeran? Kalau begitu gimana? Tidak semua bid'ah jelek. Gitu. Tunggu dulu. Dalam rangka apa? Dalam konteks apa itu bid'ah? Gitu. Paham ya? Wanas diwan katanya. Dan membuat buku katanya. Ya. Diwan. Ya. Peraturan-peraturan gaji katanya. Administrasi. Ya. Angkatan perang. Di zaman Khalifah Umar. Dulu sebelum Umar bin Khattab menjadi khalifah, tentara itu nggak digaji. Mereka suka rela. Gitu. Kalau diajak wajahidu, berjihadlah, mereka keluar. Ya, ada yang bawa unta, ada yang bawa bekal, bawa senjata, bawa macam-macam. Sukarela, swadaya. Pada zaman Khalifah Umar, terus
dirobah sama Umar. Tentara digaji, dikasih upah, gitu, dikasih penghasilan supaya mereka fokus. Nah, merubah dari tidak digaji menjadi gaji itu bid'ah. Kadang-kadang karena di zaman Nabi dulu tentara nggak digaji. Orang melakukan jihad itu karena semata-mata karena Allah aja, sukarela aja, swadaya. Kadang-kadang sholatut tarawih, sholat tarawih, bagaimana ceritanya? Masih kedengeran nggak? Masih kelihatan nggak ustadznya? Kadang-kadang kalau ngaji sama saya tuh ya, suara saya, kata orang, enak di kuping, berat di mata. Kalau kurang-kurang sabar, pulas semua. Dan memang saya kalau ngajar begini, nggak mau beberekan. Kan ada orang kalau ngajar sampai keluar-luar lehernya ini, sampai keringetan. Saya biasa aja, gitu. Yang begini modelnya. Baik. Di zaman Rasulullah sholat tarawih. Di bulan Ramadan, malam-malam Nabi keluar. Sahabat lihat, Nabi kemana nih keluar rumah? Oh, ternyata ke masjid. Sahabat ngikut. Ternyata Nabi sholat di masjid, pada ngikut tuh sahabat. Sholatnya lama, enak, asyik, bacanya juga enak gitu. Ya, sudah selesai sampai menjelang tengah malam, istirahat. Yang semalam ikut, malam itu ikut, besoknya pada cerita sama yang sahabat yang lain yang nggak ikut. Yang nggak ikut kepengen ikut. Gitu. Malam kedua, masjid penuh. Orang pada ikut sholat Nabi. Nabi memimpin sholat. Sahabat mengikuti sholat. Ada riwayat mengatakan malam ketiga, masjid luber. Melimpah sampai keluar-luar. Nah, ketika itu Nabi nggak keluar rumah. Gitu. Nabi diam di rumah, tidak keluar, tidak memimpin sholat. Sahabat nungguin di masjid. Ada yang sholat sendiri-sendiri, nggak berani jadi imam. Mereka sholat seperti yang diajarkan Nabi pada malam pertama kedua itu. Subuh, Nabi keluar. Sholat, subuh berjamaah, terus setelah selesai subuh, Nabi pidato. La yahfa'alayya. Tidak tertutup buat saya, dari rumah saya, apa yang kamu lakukan semalam di sini. Semua yang kamu lakukan saya tahu. Saya sengaja tidak keluar semalam. Inni khasyitu an tuftardu alaikumus shalah. Saya khawatir Allah memfardukan kamu sholat semalam. Jadi Nabi sengaja nggak keluar karena Nabi khawatir kalau diterusin berjamaah terus, turun malaikat Jibril, sholat tarawih wajib. Bonyok. Paham ya? Jadi Nabi sengaja nggak keluar karena apa? Menjaga jangan sampai sholat tarawih itu diwajibkan. Sejak itu Nabi sholat di rumah sendirian. Di rumah. Tidak berjamaah maksudnya. Sahabat sholat di masjid tapi sendiri-sendiri. Sampai Nabi wafat. Dari mana kita tahu Nabi sholat di rumah? Ibnu Abbas pernah datang ke rumah Nabi malam-malam bulan Ramadan. Ngelihat Nabi sholat. Dia ikut sholat bersama Nabi. Kata Ibnu Abbas, Nabi sholat seperti yang Nabi contohkan waktu malam pertama kedua. Berapa jumlah rakaatnya? Isruna raka'ah, 20 rakaat. Kedengaran? Nah, terus setelah Nabi wafat, pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq tidak berani ngambil inisiasi untuk menjadikan sholat itu berjamaah. Dibiarkan sahabat. Tapi zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar mengambil inisiasi, gagasan, dikumpulin semua sahabat. Kata Umar bin Khattab, mulai hari ini katanya, laki-laki sholat di Masjid Nabawi. Wanita sholat di rumah Sulaiman Ad-Dari.
Di depan masjid itu ada rumah orang namanya Sulaiman. Kamu sholat di situ. Kenapa? Karena nggak muat masjid. Nah, sejak itu orang sholat tarawih berjamaah. Ada imamnya, ada makmumnya. Sampai sekarang. Kedengeran? Kalau begitu, sholat tarawih yang dilakukan dengan jumlah 20 rakaat itu adalah mengikuti sunnah Rasul dan mengikuti apa yang diteladani oleh para sahabat Nabi. Pertanyaannya, dalilnya mana? Kedengeran? Nabi bilang, kata Nabi, "May ya'ish minkum ba'di." Siapa yang hidup setelah aku wafat? Fasayara ikhtilafan katsira. Pasti akan mengalami banyak perbedaan pendapat. Kedengeran nggak? Kalau itu terjadi, fa'alaikum bisunnati. Ikutilah sunnahku, kata Rasulullah. Jadi ikut sunnah Nabi. Wa sunnatil khulafai rasyidin. Ikutilah sunnah khalifahku yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berdasarkan hadis ini, kalau ibu bapak sholat taraweh 20 rakaat dengan berjamaah, dalilnya itu. Itu. Bukan bid'ah. Kedengeran nggak? Kalau emang bid'ah, Mekah bid'ah dong. Diam aja. Emang kapan-kapan mesti tarawih di Mekah kali ya? Iya, Minhajul Muslim. Jadi tahu. Ya, Mekah, Madinah. Jadi tahu gitu loh. Apalagi di akhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Oh, luar biasa Masjidil Haram. Kalau di Mekah, sholat tarawih itu tiap hari 20 rakaat. Ditutup witir 3 rakaat. Tapi kalau tanggal 20 sampai akhir Ramadan, tarawih saja 20 rakaat tanpa witir. Istirahat. Orang diberikan kesempatan untuk itikaf di masjid. Baca Quran, zikir, doa, munajat, tilawah. Dan kira-kira 12:30, kedengeran aba-aba. As-salatu alal qiyam, yarhamukumullah. Mari sholat tahajud. Bangun semua. Sholat tahajud. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat, 4 kali 2. Jadi 2 rakaat kali 4 kali salam. 8 rakaat, 1 juz. Tadi 20 rakaat, 1 juz. Ntar 8 rakaat, 1 juz lagi. Jadi kalau tanggal 20 sampai akhir Ramadan, semalaman kita mendengarkan imam baca Quran 2 juz. Kedengaran? Dan jamaah ikut dengan senang hati. Apalagi tanggal 27 Ramadan. Kalau tanggal 27 Ramadan, Masjidil Haram itu luber sampai ke atas-atas. Sampai ke atapnya itu. Sampai ke plazanya. Gitu. Penuh. Ada yang masih pakai dasi, baru datang dari dia, baru pulang kerja. Malam itu menyambut katanya. Ngapain? Sholat di Masjidil Haram. Dan doa kunutnya panjang. Sambil khatmil Quran, hatam Quran. Tanggal 27 hatam Quran. Artinya apa tuh? Kalau orang Mekah, Madinah bikin tarawih 20 rakaat, itu karena ada hadis ini. Ikutin Nabi dan ikutin para khulafaur rasyidin. Kedengeran nggak? Tausiahnya jangan ragu. Diam aja. Jangan mundur maju, iya apa enggak, iya apa enggak. Kalau mundur maju bulan yakin namanya. Bahwa Nabi ngerjainnya 1 malam 1 juz di Mekah misalnya. Nah kita nggak mampu, boleh cari yang paling sederhana. Yang kira-kira jemaahnya mampu. Kedengeran nggak tuh? Digunakanlah jalan yang paling sederhana. Rakaat pertama al-hakumut, rakaat 2 kulhu, ada nggak? Rakaat ketiga wal asri, rakaat keempat kulhu.
Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting bacanya tartil, tajwidnya bagus, makhrajnya rapi. Nggak usah tergesa-gesa. Gitu. Tetap 20 rakaat, meskipun tidak satu juz. Kenapa? Karena tidak setiap imam hafal Quran. Diam aja. Tuh. Kalaupun hafal Quran, imamnya, makmumnya nggak kuat. Kedengeran itu. Imamnya hafal Quran, tapi makmumnya udah tua-tua. Kalau lama-lama berdirinya bisa jatuh. Kedengeran nggak tuh? Ya dicari yang paling sederhana. Alakumut, kulhu, wal asli, kul. Udah cukup. Kedengeran? Jangan malu. Gitu. Paham ya? Wa tartibul mushaf wal adzan al awal Utsman katanya. Menertibkan mushaf Al-Quran. Tadi tuh ya, ditertibkan ada barisnya. Wal adzanil awal, azan pertama di hari Jumat. Kenapa? Pada zaman Utsman bin Affan, Utsman menggagas. Karena orang sudah makin banyak, gitu. Kalau azan sekali, nanti nggak keburu yang jauh-jauh. Dibikin azan 2 kali. Diijtihadkan. Supaya apa? Yang masih jauh-jauh, masih ada di pasar, begitu dengar azan, cepet-cepet berhenti. Dagangnya tutup. Berangkat ke masjid buat sholat. Kalau azan 1 kali, terus khutbah, yang jauh-jauh, begitu datang udah kelar khutbahnya. Udah kelar sholatnya. Gitu. Paham ya? Jadi azan 2 kali. Mana bukti azan 2 kali? Mekah lagi 2 kali azannya. Diem aja. Jadi jangan ragu-ragu. Kau ngikutin Utsman ya tadi tuh. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jelas? Wa ahkami kita lil bughat li aliyin. Memerangi para separatis di zaman Ali bin Abi Thalib. Jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, materi kajian kita telah selesai mengenai bid'ah itu. Terakhir itu ada 3, bid'ah hasanah, dan kita mengikuti 3 khalifah. Ya, Khalifah Umar, Abdullah, dan Abu Bakar Siddiq. Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi kajian kita hari ini atau yang kajian-kajian kemarin. Silakan. Wah, Alak. Lanjut. Estafet mik-mik ke belakang-belakang. Belakang kanan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Bu. Pak Ustadz mau tanya, kita membaca Astaghfirullahaladzim, itu udah ikut sama keluarga kita itu Pak Ustadz kalau kita memohon ampun kepada Allah Pak Ustadz. Terus yang kedua Pak Ustadz, mengenai sholat. Kita udah tahu itu sholat udah ada waktu. Tapi karena kita makan obat, ngantuknya itu nggak ketahanan Pak Ustadz. Itu kita sholat dulu apa tidur dulu sebentar Pak Ustadz? Karena kalau kita sholat dulu bacaannya takut kemana-mana Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membaca istighfar, astagfirullahaladzim, itu kan pertanyaannya. Itu diperintah. Ya, Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru rabbakum. Hai orang beriman, mohon ampunlah kamu atas dosamu kepada Tuhanmu.
Dalam hadis dikatakan, wallahi, demi Allah, inil astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaih fil yaumi at-tamarrah. Demi Allah, saya mohon ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. Jadi kalau ibu biasanya sekarang habis sholat 3 kali, 3 kali, 3 kali, sampai 5 kali saat sholat, bagus ibu meningkat sehari 100 kali. Silakan cari waktu yang pas, ibu pegang tasbih, minta ampun pada Allah. Kenapa? Karena boleh jadi selama ini, selama tahun 2024, banyak khilaf, keliru, salah, dosa yang pernah kita lakukan. Pilihannya adalah minta ampun pada Allah dengan istighfar. Yang paling sederhana, astagfirullahaladzim. Itu sederhana. Kalau yang agak panjang, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Ada kan? Sampai selesai. Silakan ibu baca. Bagus ya. Kata Imam Ghazali, kalau orang suka istighfar 100 kali, seperti hati manusia yang diibaratkan dengan baja hitam. Baja hitam kalau digosok 100 kali dengan amplas, bersih dia. Putih dia. Kalau dia putih, bisa buat berkaca. Kalau baja yang tadinya hitam kemudian jadi putih karena digosok 100 kali, dia jadi semacam cermin. Dia peka. Dia sensitif terhadap semua kebaikan. Diajak sholat cepat, diajak ngaji cepat, diajak ibadah cepat. Kenapa? Karena tadi hatinya bersih, bening. Nah, membersihkan hati dengan salah satu dengan istighfar itu. Yang kedua, apa tadi? Lupa. Kalau ada pilihannya, kalau habis minum obat, matanya ngantuk, sehingga kalau sholat ngomongnya ngaco, bacaannya nggak pas. Nah sekarang begini aja, kalau masih boleh diatur, sholat dulu baru minum obat. Sholat dulu ibu zuhur, habis sholat baru makan nasi, habis makan baru minum obat. Gitu, itu pilihannya yang paling bagus. Kalau sudah terpaksa gitu, minum obat habis makan, terus sholatnya ngantuk, ya ada contohnya. Ada Nabi pernah masuk ke dalam masjid di Madinah. Itu masjid itu ada talinya. Antara tiang dengan tiang ada talinya. Nabi tanya, mahadzal habl katanya. Buat apa nih tali kata Rasulullah? Kata sahabat, hadza li Zainab. Ini tali buat Zainab. Zainab itu nama seorang wanita. Ngapain dia katanya? Dia kalau sholat malam, kalau ngantuk nyender di tali. Sholat sambil nyender gitu. Ya, kayak orang tinju. Kata Nabi, buka. Gitu. Kalau kamu ngantuk, tidurlah. Gitu. Nanti kalau sudah siap, tidak ngantuk lagi, lanjutkan sholatnya. Itu untuk sholat tahajud. Tapi kalau sholat fardu diikhtiarkan agar tidak ngantuk. Cari jalan. Jalannya gimana? Makannya, minum obatnya setelah sholat. Kalau bisa. Gitu ya, Bu? Masih ada? Silakan lanjut. Assalamualaikum Mik-mik warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz tentang salawat Nabi Muhammad. Apakah pada zaman waktu para sahabat yang menciptakan untuk salawat kepada Nabi? Mana orangnya? Saya Selawat. ya salawat Nabi Muhammad. Kan pada zamannya dulu apakah itu ada salawat juga? Dan itu termasuk bid'ah yang baik. Terus dan manfaat-manfaat sholawat itu saya minta tolong dijelaskan. Dan sebagian masyarakat di sini banyak yang masih tidak kalau dia meninggal itu yasinan itu yang 7 harian kayak gitu. Ya. Ya terima kasih Pak Ustadz. Selawat itu amal yang khas. Sama. Di mana khasnya selawat? Kalau Allah memerintahkan kita sholat, Allah nggak sholat.
Allah memerintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Allah memerintahkan kita zakat, Allah memerintahkan kita sedekah, Allah tidak melakukan hal yang sama. Tapi Allah nyuruh kita sholawat, Allah sendiri sholawat. Jadi amal yang Allah perintahkan kita, Allah juga mengerjakannya. Itulah sholawat. Pertanyaannya mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Oleh karena itu, hai orang beriman, sampaikan salawat dan salammu kepada Nabi. Gitu. Berdasarkan ayat ini, salawat itu bukan saja diperintahkan pada kita, tapi Allah juga bersalawat. Pertanyaannya, apa beda salawat kita dengan salawat Allah dan Nabi pada Nabi? Bedanya dengan malaikat kepada Nabi salawatnya. Para ulama mengajarkan kalau Allah bersalawat artinya Allah katanya memuliakan Rasulnya. Gitu. Memposisikan Rasul pada posisi yang mulia. Misalnya, setiap kali Allah namanya disebut, nggak lama disebut nama Nabi Muhammad. Dalam syahadat, dalam azan, dalam qomat, dalam sholat, setelah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu bentuk promosi penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad. Asal ditulis nama Allah, ditulis nama Nabi Muhammad. Itu bentuk rahmat Allah. Jadi salawat itu arti rahmat. Allah menimpakan rahmatnya. Terus kalau malaikat bersalawat, apa maknanya? Malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Pertanyaannya, emang Nabi Muhammad ada dosanya? Dimohonkan ampun gitu. Itu para ulama mengatakan malaikat menyampaikan selawat kepada Nabi itu bentuk ihtiraman, penghargaan, penghormatan kepada Nabi. Kayak begini, bapak namanya Ahmad, anak bapak manggil bapaknya, kan nggak mungkin Ahmad, mat, nggak mungkin dong. Dipanggil Pak. Semua orang udah tahu kalau Ahmad tuh bapaknya si Udin. Tapi si Udin tetap manggilnya Pak, gitu, ayah, gitu. Kenapa manggil gitu? Ihtiraman, penghargaan. Sama, Nabi Muhammad didoakan, diselawatkan oleh para malaikat sebagai bentuk penghargaan malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita nih, kita baca selawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, selawat itu ragamnya banyak. Banyak kitab-kitab hadis yang menjelaskan keutamaan selawat. Salah satunya, saya ngajar di tempat lain, kitab hadis At-Targhib wa Tarhib. Ada 4 jilid. Dalam salah satu babnya tentang keutamaan membaca selawat. Ada hadis misalnya, banyak hadisnya. Siapa orang membaca selawat, kemudian diikuti dengan doa, maka doanya tidak ditolak Allah. Jadi siapa orang membaca doa dengan didahului membaca selawat, doanya tidak ditolak. Itu pertama. Yang kedua, Nabi pernah masuk ke Masjid Nabawi. Di dalam masjid ada orang lagi baca doa, Allahumma ini as'aluka kada wa kada. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau begini. Kata Nabi begini, saudara. Kalau baca doa jangan tergesa-gesa. Gitu. Baca dulu basmalah, lanjutkan dengan hamdalah, baca dulu salawat, gitu. Baru baca doanya. Berdasarkan alasan hadis itu, maka kita mengenal salawat dalam jumlah yang banyak. Saya punya kitab itu ada 135 salawat. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Dari yang paling ringan sampai yang paling lengkap. Dengeran? Tuh. Antara lain ada salawat tibiyah namanya.
Ini paling terkenal waktu zaman COVID itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha. Ada kan? Wa afiyatil abdan wa shifaiha gitu. Apa lagi? Banul absar wa jilaiha gitu. Itu doa yang didahului dengan salawat. Harapannya apa? Agar doanya dikabulkan karena didahului dengan baca salawat. Ya Allah, sampaikan salawat kami pada Nabi Muhammad, pada keluarganya, kepada para sahabatnya. Tibil kulub katanya. Sembuhkanlah hati saya gitu. Obatilah hati saya ya, dengan obat-obat yang sesuai dengan penyakit hati saya gitu. Badul absor, jadikanlah penglihatan mataku ini jadi terang benderang katanya. Bisa melihat sesuatu, bisa memahami sesuatu dengan baik dan seterusnya. Itu salawat diikuti dengan doa. Kadang-kadang ada salawat kamilah. Salawat yang lengkap. Ada kan? Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil uqad wa tanfarju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam sampai selesai. Itu dalam salawat itu ada macam-macam doanya. Karena ada hadis-hadis tadi, itu bukan bid'ah. Kedengaran? Bukan bid'ah, bukan syirik. Kenapa? Karena memang ada alasannya. Permohonan yang dilakukan didahului dengan baca selawat. Karena ada hadis tadi itu, hadisnya banyak. Kedengaran ya? Saran saya, sebaiknya kalau ngaji, teratur. Kedengaran nggak? Jadi urut bisa tahu nih perkembangan pengajian. Gitu. Ya kalau nggak teratur jadi ucelak-acolok namanya. Apa ucelak-acolok? Lompat-lompat. Jadi nggak tahu perkembangannya gitu. Yang dilihat YouTube. Dilihat TikTok. Nah, kita nggak bisa nanya sama yang ada di YouTube, di TikTok itu. Kalau di sini bisa nanya. Bisa ada referensinya gitu. Akibatnya membingungkan. Kadang-kadang kalau belajar dari Google, dari YouTube, dari TikTok, bingung nanti karena nggak jelas. Kalaupun ada jelas, nggak bisa ditanya. Kadang-kadang kalau ngaji langsung ini kayak sekarang dengan taklim kayak begini, kita bisa tatap muka, bisa ketemu langsung. Saran saya, kalau sudah rajin ngaji, terusin istiqomah. Sehingga punya wawasan yang utuh. Tidak sepotong-sepotong. Kedengeran ya? Kalau sepotong-sepotong bahaya. Gitu. Ketinggalan informasi. Akibatnya apa? Taunya sepotong-sepotong. Akibatnya pahamnya juga nggak lengkap. Jelas sebaiknya leken. Apa leken? Hah? Terus gitu. Bisa ngikutin perkembangan dengan baik. Itu dulu ya. Oh, kenapa cuma Nabi Muhammad yang dapat syafaat? Itulah kemuliaan yang diberikan Allah pada Nabi Muhammad. Ceritanya gini. Ya, orang ngaji juga anak sekolah. Anak sekolah tuh kalau dikit lagi bel, udah siap-siap. Masuk-masukin ke tas, udah nggak fokus udah. Baru udah mau 8:30 nih. Yang ngobrol, yang ini, yang itu, udah. Padahal gurunya masih ngomong. Ada hadis panjang hadisnya. Jangan baca lagi Riyadhus Shalihin. Nanti di hari kiamat, pada Yaumul Mahsyar, nanti orang berbondong-bondong. Gitu, mencari Nabi Adam. Ketika ketemu Nabi Adam, ya Abal Bashar isfa'na. Wahai bapak manusia, beri kami syafaat.
Nabi Adam bilang, lastu bisahibi dzalik. Bukan saya orangnya yang bisa memberi syafaat. Idhabu, katanya. Pergilah kamu temuin Nabi Nuh. Ketemu Nabi Nuh jawabnya sama. Bukan saya orang yang bisa kasih syafaat. Idhabu illa Ibrahim. Temuin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabnya sama. Idhabu ila Musa. Temuin Nabi Musa. Nabi Musa jawabnya sama. Idhabu ila Isa. Temuin Nabi Isa. Nabi Isa jawabnya sama. Idhabu ila Muhammadin. Temuilah Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa cuma Nabi Muhammad? Gitu. Karena itulah kemuliaan yang diberikan Allah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu asraful anbiya wal mursalin. Dari 124.000 nabi, yang paling mulia Nabi Muhammad. Dari 313 rasul, yang paling luhur, paling agung, paling mulia Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu, yang bisa kasih syafaat Rasulullah. Selain Rasulullah, ada juga hadis. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'an. Bacalah olehmu Qur'an. Fa'innahu, sesungguhnya Quran itu, yaumal qiyamah syafi'an ashabih. Nanti di hari kiamat akan menjadi penolong, pemberi syafaat bagi si pembacanya. Jadi kalau ibu suka baca Quran, bapak suka baca Quran, nanti Quran yang bapak ibu baca itu nanti akan menjadi pemberi syafaat. Kata Quran, nanti Quran yang bapak ibu baca itu nanti berbentuk makhluk. Lahu lisanun, ada lisannya, bisa ngomong. Kata Quran yang bisa ngomong itu, ya Rabb, ya Allah katanya. Mana'tu naum fil laili ajri. Aku cegah orang ini tidur di waktu malam karena membaca aku, katanya. Aku cegah dia tidur di waktu siang juga karena membaca aku. Oleh karena itu, ya Allah, jangan kau siksa orang ini. Begitu lihat orang minhajul, masuk surga. Jadi kalau pengen masuk surga, baca Quran. Pengen dapat syafaat, udah baca Quran. Pengen dapat syafaat Rasulullah, baca selawat. Gitu maksudnya. Jelas? Cukup dulu, Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan dikumpulkan, tapi pertanyaan itu jangan berulang lagi. Ya, jadi